Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Widanu, bocah pemilik ajian Pancawara penerus Dukun Sudiro. Cerita ini ditulis Untung Prastio, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Widanu. Sudah 1 minggu belakangan ini, Gatra Prawira pergi tanpa pesan dari rumah tempat di mana Sudiro dan Srikanti serta Widanu dan juga Warijan tinggal. Hal itu tidaklah biasa karena kemanapun Gatra Prawira akan pergi, sosok makhluk gaib yang sudah lama bersahabat dengan Sudiro itu pasti akan memberitahu Sudiro atau mengirim pesan jarak jauh melalui telepatinya. Karena tidak ingin berprasangka buruk kepada sahabatnya itu, Sudiro pun memutuskan untuk mencari keberadaan Gatra Prawira di kerajaan Tirta Kencana. Sesampainya Sudiro di kerajaan tersebut, ia pun disambut hangat oleh Ki Sabda Tirta yang merupakan pemimpin Mandala Tirta Kencana. Mandala Tirta Kencana sendiri adalah sebuah kerajaan gaib kecil yang menguasai daerah perairan di sisi selatan bagian timur Pulau Jawa, yang aliran sungainya bermuara ke Laut Selatan. Selain disambut hangat oleh Ki Sabda Tirta, Sudiro juga ditemui oleh Den Kencana Wungu yang merupakan istri dari sahabatnya Gatra Prawira. Tapi pertemuan Sudiro dengan Dewi Kencana Wungu malah menimbulkan pertanyaan besar yang sama-sama membuat Sudiro serta Dewi Kencana Wungu dan juga Ki Sabda Tirta kebingungan. Maksud kedatangan Sudiro ke Mandala Tirta Kencana adalah ingin bertemu dengan Gatra Prawira yang sudah 1 minggu belakangan pergi dan menghilang tanpa meninggalkan pesan. Tapi Sudiro pun dibuat terkejut dengan pernyataan dari Dewi Kencana Wungu yang mengatakan jika sudah 1 purnama Gatra Prawira tidak kembali ke Mandala Tirta Kencana. Bukankah suamiku sedang bersamamu, Kang Mas? Sudah lebih dari 1 minggu ini Gatra Prawira pergi dari rumahku, Dewi, dan kepergiannya tanpa meninggalkan pesan apapun kepadaku. Jawaban Sudiro membuat Dewi Kencana Wungu dan juga Ki Sabda Tirta bertanya-tanya. Apakah Prawira tidak sedang berada di Lembah Balulang bersama Ki Suta, Den? Saya sendiri belum tahu, Ki Sabda. Saya pikir Gatra Prawira pulang ke Mandala ini, jadi saya belum mencarinya di Lembah Balulang. Setelah lama berbincang, akhirnya Sudiro pun pamit undur diri. Dia berjanji akan mencari di mana keberadaan Gatra Prawira saat ini dan akan membawa kembali sahabatnya itu pulang ke Mandala Tirta Kencana. Tanpa menunggu lagi, Sudiro pun langsung merapal mantra ajian lipat bumi yang hanya dalam waktu singkat dapat mengantarkannya kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Sudiro pun langsung menceritakan hal itu kepada Ki Wanasela serta Ki Wanataru dan juga Ki Wanarupa. Ki Wanasela serta Ki Wanataru dan juga Ki Wanarupa setelah mendapatkan kesepakatan, akhirnya Sudiro meminta Wanarupa untuk pergi ke Lembah Balulang mencari Gatra Prawira. Sudiro pun meminta Wanarupa untuk tinggal sejenak di sana, dan setelah energinya pulih dia akan menyusul Wanarupa ke tempat di mana Aba Uta tinggal itu. Kabari aku dengan ajian Pameling, Muki. Mudah-mudahan sahabat kita itu ada di Lembah Balulang saat ini, ujar Sudiro kepada Wanarupa sesaat sebelum makhluk gaib yang dapat menyerupai makhluk lain itu pergi. Setelah 1 hari menunggu, Wanarupa tidak juga kunjung memberi kabar tentang keberadaan Gatra Prawira. Karena merasa ada sesuatu yang tidak baik, Sudiro pun lalu melakukan ajian Pameling untuk dapat menghubungi Aba Uta. Tapi entah apa yang terjadi pada dirinya saat itu, ajian Pameling yang dikirimkan Sudiro ke Aba Uta tidak dapat digunakannya untuk menghubungi Aba Uta dan juga Wanarupa. Karena sudah banyak mengeluarkan energi, Sudiro pun menghentikan ajian itu dan menceritakan apa yang sedang dialaminya itu kepada Srikanti, Widanu, Warijan, dan juga Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Akan tetapi,
baik Srikanti maupun Widanu serta Warijan dengan juga Ki Wanasela serta Ki Wanataru tidak mengetahui apa yang sedang terjadi kepada Wanarupa dan Gatarpawira. Karena memang tidak biasanya makhluk-makhluk gaib yang sudah seperti keluarga sendiri itu bersikap demikian. Jika ajian pamelingmu tidak dapat menghubungi Gatarpawira dan juga Wanarupa, bagaimana dengan kami, Mas? Energi kami sangat terbatas. Dulu aku pernah menggunakan ajian itu ketika aku berada dalam penjara gaib di Alas Wetan, tapi aku sudah lama tidak menggunakannya lagi. Kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kau sendiri yang pergi ke Lembah Balulang, Diro? Sepertinya memang harus begitu, Ki. Kalau begitu aku titip Srikanti dan juga Widanu serta Warijan kepada kalian berdua, Ki. Sekarang juga aku akan pergi ke Lembah Balulang. Dengan kembali menggunakan ajian lipat bumi, dengan waktu singkat Sudiro pun sampai di Lembah Balulang. Tapi anehnya, Sudiro yang biasanya bisa langsung masuk menembus dinding gaib yang mengelilingi tempat tinggal Aba Uta dan Nyai Semala itu kini harus mencari jalan masuk untuk bisa menembus dinding gaib yang dibuatnya bersama Aba Uta, Wanarupa, Gatarpawira dan juga Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Mau tidak mau, Sudiro pun mulai berjalan menyusuri hutan di sekeliling Lembah Balulang untuk dapat mencari celah dari dinding gaib yang dibuatnya waktu itu. Setelah lama berjalan menyisiri hutan di sekitar Lembah Balulang, Sudiro pun melihat sosok Aba Uta dari kejauhan. Tapi apalah daya, Sudiro yang berada di luar dinding gaib itu tidak mampu untuk menghampiri Aba Uta yang terlihat hanya sendiri mematung seraya menatap ke sebuah tempat. Sudiro yang mencoba berteriak memanggil Aba Uta pun merasa heran sebab dengan suaranya yang lantang, sosok Aba Uta seperti tidak mendengar panggilannya itu. Karena sudah merasa lelah dengan apa yang dialaminya saat itu, Sudiro pun memilih untuk kembali pulang dan bermaksud menceritakannya kepada Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Tapi sialnya, energinya pun mulai menipis dan hal itu pun membuatnya terpaksa harus memulihkan kembali energinya dengan bersemedi di sebuah tempat yang ada di hutan sekitar Lembah Balulang. Entah sudah berapa lama Sudiro berdiam diri di atas sebuah batu besar untuk memulihkan kembali energinya. Karena hutan yang semula terang benderang kini sudah gelap pertanda malam telah tiba. Awalnya Sudiro hendak mencari kembali celah dari dinding gaib yang melindungi Lembah Balulang. Tapi akhirnya Sudiro pun memilih untuk kembali pulang untuk beristirahat dan menceritakan apa yang dialaminya hari itu kepada Srikanti dan juga yang lainnya. Sudiro yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar sebenarnya dapat dengan mudah menembus dinding gaib yang dibuatnya untuk melindungi Lembah Balulang. Tapi karena tidak ingin mengagetkan Aba Uta dan juga Nyai Semala serta Mustika Geni dan yang lainnya, Sudiro pun mengurungkan hal itu dan memilih untuk kembali pulang. Sesampainya Sudiro di rumahnya, hal yang tidak kalah mengejutkan pun didapatinya. Dengan ajian lipat bumi, Sudiro yang baru saja sampai di rumahnya merasa heran dengan apa yang telah terjadi. Hal pertama yang membuatnya merasa kebingungan adalah saat itu hari masih terang pertanda di tempat itu masih siang. Sedangkan di hutan sekitar Lembah Balulang hari sudah malam karena daerah sekitar hutan sudah sangat gelap. Tapi ada hal lain yang membuat Sudiro sangat terkejut kala itu. Sesampainya dia di rumahnya, Sudiro hanya mendapati Warijan yang sedang tertidur pulas di sebuah balai bambu yang ada di teras rumahnya. Dan ketika Sudiro membangunkan muridnya itu, dia kembali dibuat terkejut ketika tubuh Warijan telah kaku dan tidak lagi bernapas. Mengetahui hal itu, Sudiro pun langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mencari keberadaan Widanu dan juga Srikanti. Tapi saat itu rumah dalam keadaan kosong tanpa seorang pun di sana dan tanpa sosok Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Dengan rasa was-was, Sudiro pun kembali menghampiri tubuh Warijan yang sudah terbujur kaku dan tidak lagi bernapas. Rasa sedih dan amarah pun menjadi satu saat itu hingga tidak terasa air mata pun jatuh menetes membasahi pipi dari pria berbadan tegap berisi dan juga penuh wibawa itu. Entah apa yang akan dilakukannya, Sudiro pun hanya diam terpaku dan terus memikirkan kejadian aneh yang kini sedang dialaminya itu. Tidak ingin terus terlarut dalam kesedihannya, Sudiro pun segera berlari ke arah rumah tetangga terdekatnya. Selain untuk menanyakan keberadaan Srikanti dan juga Widanu, Sudiro pun meminta kepada beberapa orang yang ditemuinya di sekitar daerah tempat tinggalnya untuk membantunya mengurus jenazah Warijan.
Akan tetapi keanehan pun kembali terjadi dan menimpa Sudiro. Sesampainya dia di rumahnya, Sudiro kembali dikejutkan dengan menghilangnya tubuh Warijan yang jelas-jelas tadi terbaring di dipan bambu yang ada di teras rumahnya. Para tetangga dari Sudiro pun ikut mencari di mana keberadaan Warijan saat itu, tapi hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan tubuh Warijan di rumah Sudiro kala itu. Dan yang membuat Sudiro kesal adalah para tetangganya mulai bergumam menganggap Sudiro sudah kehilangan kewarasannya. Setelah meminta maaf kepada sejumlah orang yang telah membantunya, Sudiro pun memutuskan untuk mencari Srikanti dan juga Widanu ke rumah orang tuanya. Sudiro berharap keadaan kedua orang yang sangat disayanginya itu dalam keadaan baik-baik saja dan dapat segera ditemukan. Sesampainya Sudiro di rumah orang tua Srikanti, keadaan tampak sepi dan tidak terlihat seorang pun di sana. Beberapa rumah tetangga terdekat dari Pak Noto juga terlihat sepi seperti tidak berpenghuni. Di tengah kebingungannya itu, Sudiro pun mulai menyadari jika ada sesuatu hal yang janggal yang sedang terjadi pada dirinya. Walau belum tahu pasti apa yang sedang dialaminya, tapi Sudiro yakin bahwasannya semua yang dialaminya hanyalah sebuah ilusi semata. Tidak ingin berlama-lama di rumah orang tuanya itu, Sudiro pun bergegas pergi dari rumah itu dan kembali lagi ke rumahnya. Keadaan di sekitarnya terlihat sangat sepi sekali. Orang-orang yang tadi ditemuinya di sepanjang jalan ketika dia menuju ke rumah orang tua Srikanti pun tidak lagi didapatinya. Kesedihan pun semakin terasa sesampainya Sudiro di rumahnya. Suasana terasa hening hingga Sudiro dapat mendengar detak jantungnya sendiri kala itu. Setelah memastikan jika rumahnya masih terlindungi oleh dinding gaib yang dibuatnya bersama sahabat-sahabat gaibnya, Sudiro pun lalu masuk ke dalam rumahnya dan mengunci rapat-rapat semua pintu dan jendela. Setelah itu Sudiro pun mencari tempat untuk melakukan ajian Meraga Sukma yang memang sudah lama tidak digunakannya kala itu. Setelah sukmanya berhasil keluar dari tubuhnya, Sudiro pun sempat beberapa saat memandangi tubuhnya dan setelah itu dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumahnya. Dan betapa terkejutnya Sudiro ketika mendapati raga atau tubuhnya yang masih duduk bersila itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok orang lain. Dan untuk menghindar dari hal yang tidak diinginkan, Sudiro pun mundur beberapa langkah dari sosok tubuh yang masih duduk bersila itu. Dan dia pun tidak habis pikir kenapa tiba-tiba saja tubuhnya telah berubah menjadi sosok orang yang sepertinya pernah ditemuinya di masa lalunya. Apakah kau sudah melupakanku, Sudiro? Tidak, Ki, aku tidak pernah melupakan orang-orang jahat yang telah aku habisi. Apakah kau pikir aku sudah mati? Jawab sosok dukun yang menjadi orang pertama yang dihabisi oleh Sudiro secara langsung di tempat pertempurannya. Ya, kau sudah lama mati, Ki. Aku meminta jin perewanganmu yang bernama Kala Ireng untuk membawa jasadmu pulang saat itu. Lalu bagaimana dengan aku, Sudiro? Kau juga sudah mati, Basaronggot. Dan karena kaulah aku juga mati, Sudiro. Apakah kau merasa sudah sangat sakti, Sudiro? Tanya sosok Kalinggatirta yang dulu tewas dalam pertempuran di hutan tempat Aba Uta tinggal sebelum Aba Uta pindah ke Lembah Balulang. Tapi kenapa kau terlihat begitu bodoh saat ini, Diro? Jagat Ageng, kau rupanya orang yang mati setelah batang lehernya aku patahkan dulu. Walau sebenarnya Sudiro merasa sangat heran dengan kemunculan dari orang-orang yang pernah menjadi musuhnya itu, tapi dia tetap terlihat tenang sambil membaca keadaan. Dirinya yang sangat yakin jika sedang tidak berada di dunia nyata itu mulai mengedarkan pandangannya sambil menatap musuh-musuhnya satu persatu. Jika dulu kami dapat kau kalahkan dan dapat kau habisi, maka sekarang giliran kami untuk mengalahkanmu dan menyudahi hidupmu, Sudiro. Ujar sosok Barogo yang menjadi satu-satunya sosok yang diketahui oleh Sudiro kedatangannya. Orang-orang yang telah mati di tangan Sudiro itu terlihat sudah bersiap untuk menyerangnya. Sosok Mbah Rogo yang berasal dari raga milik Sudiro itu pun mulai bangkit dan menatap tajam ke arah Sudiro. Sosok Mbah Seronggot yang sedari dulu terlihat mengenakan pakaian putih lusuh dan ikat kepala dari kain batik itu pun terus menatap tajam ke arah Sudiro tanpa berkedip.
Begitu juga dengan Jagat Giri dan Jagat Ageng, dua sesepuh dari perguruan Jagat Kalingga itu seperti seekor singa lapar yang siap menerkam mangsanya. Merasa dirinya sangat terancam, Sudiro pun langsung membaca ajian Trisaka Ajiraga. Karena sedang berhadapan dengan orang-orang sakti yang pernah dikalahkannya, Sudiro pun hendak bertriwikarma dengan sosok Tirtabagya. Tapi anehnya, ajian Trisaka Ajiraga yang baru saja dirapalkan oleh Sudiro seolah tidak mengeluarkan apapun. Dan seolah-olah Sudiro telah kehilangan ilmu tingkat tinggi yang telah lama dimilikinya itu. Ki, apakah kau bisa mendengarku, Tirtabagya? Apakah kau bisa mendengarku, Ki? Sosok jin yang berwujud ular merah yang sudah lama bersemayam di tubuhnya pun tidak menjawab panggilannya saat itu. Padahal biasanya sosok Tirtabagya akan meminta Sudiro untuk mengeluarkannya ketika Sudiro sedang menghadapi lawan-lawan yang memiliki kesaktian tinggi. Mendapati hal itu tentunya Sudiro pun merasa sangat kebingungan sambil terus menatap ke arah orang-orang yang diyakininya telah mati itu. Sudiro pun terus memikirkan cara untuk dapat keluar dari situasi buruk itu. Belum sempat dia mendapatkan jawaban dari hal buruk yang sedang dialaminya itu, tiba-tiba saja Mbah Seronggot menghantam punggung Sudiro dengan sangat keras. Hingga pria bertubuh tinggi tegap itu tersungkur oleh tendangan dari lelaki tua berpakaian lusuh itu. Tidak sampai di situ saja, Pade Cipto yang merupakan kakak dari ayah Sudiro itu ikut menendang tubuh Sudiro yang belum sempat bangkit dari jatuhnya. Rasa sakit pun mulai dirasakan oleh Sudiro walaupun dia tahu jika Pade Cipto tidak memiliki kesaktian apapun. Setelah Pade Cipto puas menginjak-injak tubuh Sudiro, kini bergantian Mbah Rogo yang menyeret tubuh Sudiro. Setelah itu Mbah Rogo dengan satu tangannya menjambak rambut Sudiro dan memaksanya untuk kembali berdiri. Dua pukulan keras di bagian perutnya pun membuat Sudiro merintih kesakitan. Disusul dengan tamparan keras dari tangan lelaki tua bernama Mbah Rogo itu yang membuat Sudiro kembali jatuh terkapar. Setelah Mbah Rogo selesai menghajar Sudiro, Jagat Ageng dan Kalingga Tirta pun menghajar Sudiro yang membuat tubuhnya semakin terlihat lemah. Gimana kesaktianmu itu, Diro? Kenapa kau tidak menggunakannya? Keluarkan ajian Sidung Geni yang sangat ampuh itu, Diro. Mbah Rogo terlihat sangat puas setelah dapat menghajar orang yang telah menghabisi nyawanya itu. Karena tubuhnya semakin melemah, Sudiro pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi saat itu. Ini adalah kali kedua seorang Sudiro dihajar habis-habisan oleh musuh-musuhnya. Hal sama pun pernah dialami oleh Sudiro bertahun-tahun silam saat dirinya dihajar oleh orang-orang yang memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi, serta terkena keris pusaka milik Bajungkar yang kala itu ingin membalas dendam kematian adik seperguruannya dan juga dibayar oleh seseorang untuk menghabisi nyawa Sudiro. Walau sudah berkali-kali Sudiro mencoba untuk mengeluarkan semua ilmu yang dimilikinya, tapi usahanya tidak juga membuahkan hasil. Ajian Sidung Geni dan ajian-ajian lainnya seolah menghilang dari tubuhnya yang saat itu sudah dihajar habis-habisan oleh Mbah Seronggot dan yang lainnya. Dan saat-saat dirinya sudah tidak berdaya itu, datang sosok bocah kecil yang tubuhnya diselimuti cahaya putih kehijauan. Kedatangan bocah yang memiliki energi murni besar itu sontak membuat sosok Mbah Seronggot, Mbah Rogo, Pade Cipto serta Jagat Ageng dan Kalingga Tirta mundur menjauhi tubuh Sudiro. Sosok bocah yang kini sudah berada di samping tubuh lemah Sudiro seolah tidak memperdulikan sosok-sosok orang yang telah menghajar Sudiro. Bocah kecil itu hanya fokus dengan tubuh lemah Sudiro seraya menyalurkan energi murni untuk menyembuhkannya. Bangun, Pak. Ayo kita kembali ke dunia kita. Danu, bagaimana kau tahu kalau Bapak berada di tempat ini? Ceritanya panjang, Pak. Nanti akan Danu ceritakan setelah kita dapat meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Widanu pun memandangi satu persatu orang-orang yang telah menghajar ayahnya hingga dia terkapar tidak berdaya. Sorot mata tajam Widanu seolah mengeluarkan energi besar yang membuat satu persatu musuh-musuh ayahnya yang telah mati itu pun berubah menjadi kepulan asap. Dan setelah menghilangnya sosok Mbah Seronggot, Pade Cipto, Mbah Rogo, Jagat Ageng dan juga Kalingga Tirta, Widanu pun membantu ayahnya untuk bangkit dan keluar dari dalam rumahnya. Dan setelah Widanu membuka pintu rumahnya, keadaan pun seketika berubah. Sudiro yang sempat dibuat takjub menanyakan di mana keberadaan mereka saat itu kepada Widanu. Kita sedang berada di dalam pikiran panjenengan, Pak. Di dalam pikiranku?
Ada orang yang sedang memanfaatkan rasa khawatir berlebihan yang sedang Bapak rasakan, dan orang itu mampu menenggelamkan Bapak di alam bawah sadar Bapak ini. Hal itu dapat terjadi karena Bapak terlalu mengkhawatirkan keselamatan dari orang-orang yang Bapak sayangi. Tidak hanya itu, Bapak juga takut jika ada makhluk-makhluk gaib yang menyerang sahabat-sahabat Bapak, seperti Paman Gatrapawira, Kakek Wanasela, dan yang lainnya, hingga Bapak tersesat di dalam pikiran Bapak sendiri, yang mana dalam pikiran Bapak orang-orang tadi masih hidup. Apakah kau bisa membawaku keluar dari tempat ini, Danu? Ayo Pak, kita ke arah sana. Siapakah orang yang dapat mempengaruhi pikiranku dan membawa aku ke dalam titik terlemahku saat ini? Bukannya Bapak masih memiliki beberapa orang musuh yang masih hidup? Sepertinya orang yang sedang menyerang Bapak secara tidak langsung itu ada di satu tempat, Pak. Orang itu dapat mempengaruhi pikiran seseorang melalui alam gaib. Jangan beritahu Ibu ya Pak jika saat ini Danu sudah dapat menggunakan ajian Pancawara. Apakah benar itu, Danu? Apakah kau sedang menggunakan ajian yang dianggap berbahaya itu, Nak? Sudiro tiba-tiba menghentikan langkahnya dan beberapa kali menanyakan kebenaran tentang ajian Pancawara kepada Widanu. Tanpa sepengetahuan Sudiro, akhirnya Widanu pun dapat menguasai ilmu Pancawara dengan cepat, padahal saat Nagawana mengambil sebagian ilmu yang ada di dalam tubuh Widanu. Beliau mengatakan jika Widanu tidak akan menggunakan ajian Pancawara sebelum usianya menginjak 25 tahun. Sudiro yang sering pergi meninggalkan Widanu dan juga Srikanti sama sekali tidak tahu dan bahkan tidak menyadari jika anak semata wayangnya yang sudah berusia 13 tahun itu kini memiliki kesaktian yang cukup tinggi, dan hal itu telah dibuktikannya dengan datang menyelamatkan dirinya ketika Sudiro hampir tenggelam di telan pikiran buruknya sendiri. Bukankah saat itu Eyang Nagawana telah mengambil sebagian dari ilmu yang ada dalam tubuhmu itu, Nak? Sudiro masih berdiri di samping Widanu sambil terus menatap dalam-dalam wajah dari bocah yang sangat disayanginya itu. Benar Pak, tapi dengan separuh ilmu Pancawara itu ada banyak hal yang dapat Danu lakukan tanpa sepengetahuan Bapak dan Ibu, dan bahkan Kakek Wanasela serta Kakek Wanataru yang terus berjaga di sekitar rumah kita. Salah satunya adalah ketika Bapak sedang bertempur di alam gaib Patu Gapit. Kau tahu pertempuran itu, Danu? Seharusnya Paman Wanarupa tidak dapat merubah dirinya menjadi sosok naga emas yang memiliki sayap hijau kehitaman. Tapi dengan kekuatan apa yang aku miliki, aku pun langsung menyalurkan energi besar kepada Paman Wanarupa tanpa disadarinya. Saat itu Sudiro dan Wanarupa memang sedang terdesak ketika menghadapi sosok Sugali dan juga sosok Karso yang telah mendapatkan kesaktian dari penguasa kerajaan gaib yang berada di tebing alas Winggit. Saat itu Sudiro pun tidak menyangka dengan perubahan wujud dari Wanarupa, padahal Sudiro juga tahu jika Wanarupa hanya mampu meniru wujud dari makhluk yang ada, tapi saat itu Wanarupa berubah menjadi sosok naga yang belum pernah dilihatnya sendiri selama ini. Selain dari pertempuran gaib itu, aku juga sudah menghabisi beberapa sosok makhluk gaib yang mencoba mengganggu keluarga kita, Pak. Dan salah satunya adalah naga hijau yang bernama Patitirta Pawana itu. Ucapan Widanu benar-benar membuat Sudiro terkejut dan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menatap dalam-dalam anak laki-lakinya itu. Seolah ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah dialami Widanu, Sudiro pun lalu duduk di tempatnya berhenti. Dia juga meminta Widanu untuk menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini. Maafkan Bapak, Le. Bapak benar-benar tidak tahu jika Patitirta Pawana atau naga hijau itu kembali datang. Lalu di mana kau menghabisi Patitirta Pawana, Le? Sudiro ingin tahu bagaimana anaknya itu dapat menghabisi sosok naga hijau yang memiliki kesaktian tinggi itu. Setelah Bapak pergi bersama Pak Desamino ke Dusun Karang Ombo, Danu merasakan ada sebuah energi besar yang mendekat ke arah rumah kita, Pak. Dan Danu merasa gelisah hingga akhirnya Danu pergi ke kamar dan mengunci pintu kamar Danu. Setelah itu Danu mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba saja tubuh Danu melayang dan seperti terbang.
Hingga Danu tiba-tiba berada di sebuah tempat lain. Tidak lama setelah itu, Pati Tirtapawana bersama dua sosok pengawalnya datang dan berdiri tepat di hadapan Danu. Menurut apa yang diceritakan Widanu kepada Sudiro saat itu, baik dirinya maupun Pati Tirtapawana merasa sama-sama terkejut. Widanu dan juga Pati Tirtapawana sama-sama tidak menyangka jika mereka berdua akan bertemu dan berhadapan secara langsung. Walaupun sempat terkejut, tapi tidak sedikit pun Widanu merasa takut akan kehadiran sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu. Karena merasa apa yang dicarinya sudah menghampirinya secara sukarela, Pati Tirtapawana pun langsung meminta dua sosok makhluk gaib yang menjadi pengawalnya untuk menangkap Widanu. Tapi semua itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar yang telah dilakukan oleh Pati Tirtapawana. Pasalnya Widanu saat itu sudah bersiap untuk menghantamkan pukulannya ke arah dua sosok yang melesat sangat cepat ke arah Widanu. Ilmu Pancawara yang dimiliki oleh Widanu pun langsung bekerja sesuai apa yang dipikirkan oleh pemiliknya, dan ketika dua sosok makhluk gaib itu melesat ke arahnya, Widanu pun menghindari serangan tersebut dan melesat dengan cepat ke arah Pati Tirtapawana. Tanpa disadari oleh sosok naga hijau itu, Widanu pun langsung mengerahkan pukulannya ke arah wajah sang Pati. Dan setelah pukulan itu mendarat telak di wajah Pati Tirtapawana, Widanu pun langsung melesat dengan sangat cepat menyerang dua sosok makhluk gaib yang menjadi pengawal sang Pati. Tidak seperti ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Sudiro dan juga makhluk-makhluk gaib lainnya, Pancawara dapat mengeluarkan energi besar dalam bentuk tertentu sesuai keinginan dari sang pemilik ilmu tersebut. Dan setelah Widanu berada di antara kedua sosok makhluk gaib yang menjadi pengawal Pati Tirtapawana itu, kedua tangannya pun memendarkan cahaya kemerahannya dengan telak memukul tubuh kedua sosok makhluk gaib tersebut. Mengetahui jika dua pengawalnya telah musnah, Pati Tirtapawana pun terlihat semakin murka, dan tanpa berbasa-basi lagi, sang Pati pun langsung mengeluarkan kesaktian tertingginya dengan merubah wujudnya menjadi sosok naga hijau. Pertempuran dahsyat pun terjadi dengan seketika. Sosok naga hijau yang merupakan wujud asli dari Pati Tirtapawana itu tidak lagi peduli jika yang dihadapinya hanyalah seorang anak kecil. Dengan seluruh kesaktiannya, naga hijau tersebut pun mulai menggempur Widanu dengan lesatan-lesatan bola api yang berkekuatan tinggi ke arahnya. Layaknya seperti pertempuran Sudiro di Lembah Balulang saat Sudiro dengan wujud Triwikarmanya bersama sosok Tirtabagya. Pertarungan yang terlihat tidak seimbang pun kembali terjadi di alam gaib, tempat Widanu dan Pati Tirtapawana bertemu. Walaupun mendapatkan serangan bertubi-tubi dari sosok naga hijau yang sangat besar itu, tapi Widanu masih merasa tenang dan terus menghindari serangan-serangan dari sang naga. Berbeda dengan Sudiro yang menghabiskan energi besar untuk bertriwikarma atau menyatu dengan Tirtabagya untuk dapat mengimbangi perlawanan dari Pati Tirtapawana, Widanu yang hanya seorang diri itu dengan mudah dapat menghindari serangan-serangan mematikan tersebut. Ketika mendapatkan peluang untuk menyerang sang naga hijau, Widanu pun langsung menyelimuti tubuhnya dengan energi besar dari ilmu Pancawara. Saat dirinya sudah terlindungi dengan energi besar tersebut, Widanu pun langsung melesat ke arah sang naga hijau. Dan hanya dengan satu kali serangan, sosok naga hijau yang terlihat murka itu pun jatuh terjerembab dihantam pukulan dari energi Pancawara. Setelah wujudnya kembali menjadi wujud seorang Pati yang mengalami luka dalam cukup parah, sosok Pati Tirtapawana pun terus menatap tajam dan penuh dendam ke arah Widanu. Saat itu Widanu sempat memberikan pilihan kepada sosok Pati Tirtapawana, tapi sang Pati malah terus berkelit dan menghina kedua orang tuanya. Hingga kesabaran Widanu pun habis terkikis mendengar penghinaan itu, dan dengan kilatan cahaya yang keluar dari tangannya, Widanu memenggal kepala dari Pati Tirtapawana. Saat itu Pati Tirtapawana sempat mengatakan jika sebagian kekuatannya sudah diambil Kanjeng Ratu Selatan. Andaikan dia dengan kekuatannya yang sebenarnya, maka dia dapat dengan mudah menelan aku kembali. Tampaknya kita akan kembali berurusan dengan Laut Selatan, Le. Sepertinya begitu, Pak. Dan hal itu sudah terjadi saat ini. Jadi apakah yang sedang Bapak alami ini adalah bagian dari serangan yang dilancarkan penguasa Laut Selatan, Le? Makhluk itu hanya memanfaatkan musuh-musuh Bapak yang masih hidup. Mereka mempersenjatai dan membekali ilmu-ilmu tingkat tinggi untuk menyerang kita, Pak.
Dan sepertinya penguasa Laut Selatan tidak akan menyerang kita secara langsung karena mereka sudah terikat perjanjian dengan para penguasa daratan di Pulau Jawa ini. Seingat Bapak, hanya beberapa orang yang Bapak biarkan hidup. Mereka adalah orang-orang yang sudah Bapak beri kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyadari kesalahan mereka. Sepertinya orang itu bernama Jagat Madya, Le. Dulu orang tersebut memang dibuang ke dalam tempat gelap di dalam dasar laut oleh Eyang Jagat Baruna. Setelah dia memperalat Bapak dan orang-orang yang telah membantunya. Siapapun orang itu kita harus menghadapinya, Pak. Kita tidak dapat terus menghindarinya. Sekuat apapun dirimu saat ini, akan tetapi tanggung jawab besar ini harus tetap Bapak yang memikulnya, Le. Belum saatnya kamu menghadapi kerasnya dunia dengan segala tipu dayanya. Terima kasih sudah menyelamatkan Bapak hari ini. Sekarang mari kita pulang. Sepertinya ibumu dan yang lainnya sudah mengkhawatirkan keadaan Bapak. Ketika Sudiro membuka kedua matanya, orang-orang yang di sekelilingnya merasa sangat senang. Selain Srikanti dan Warijan, Abah Uta dan Nyai Semala terlihat duduk mengelilingi tubuh Sudiro yang masih terbaring lemah. Dan yang membuat Sudiro merasa senang adalah sosok Gatrapawira, Kiwanasela dan Kiwanataru serta Wanarupa dan Mustaka Geni ada di dalam rumahnya. Dengan dibantu oleh Warijan serta Srikanti, Sudiro pun berusaha bangkit dari posisinya yang terbaring lemah. Selain merasa senang melihat Warijan yang baik-baik saja, kedatangan Widanu yang berjalan dari dalam kamarnya pun tidak kalah membuat Sudiro bahagia kala itu. Apa yang sudah terjadi dengan dirimu, Sudiro? Entahlah, Bah. Saya sendiri masih merasa bingung dengan apa yang baru saja saya alami tadi. Sudah 1 minggu kau terbaring lemah. Entah kau hanya tidur atau ada hal lainnya, tapi aku sudah mencoba untuk mencari sukmamu bersama Gatrapawira dan yang lainnya. Tapi hasilnya nil. Bagaimana Abah Uta bisa tahu keadaanku? Wanarupa memberitahuku dan menjemputku. Semua merasa khawatir dengan keadaanmu, Dira. Awalnya aku kira kau hanya tertidur biasa, Mas. Tapi setelah seharian kau tidak juga terbangun, barulah aku memberitahu Warijan dan Gatrapawira serta yang lainnya. Dan sejak saat itu kami semua dibuat bingung dengan apa yang sedang menimpa dirimu. Sepertinya ada orang yang ingin kembali menuntaskan dendamnya kepada aku, Dek. Dan kemampuan orang itu sangatlah tinggi. Hal itu telah dibuktikannya dengan mengurungku di alam bawah sadarku sendiri. Siapa orang itu, Dira? Aku sendiri juga belum tahu, Wira. Tapi jika bukan Bang Goni, maka hal itu dilakukan oleh Jagat Madya yang waktu itu dibuang ke lautan dalam oleh Jagat Baruna. Setelah kondisinya membaik dan mendapatkan energi murni dari Gatrapawira dan juga Kiwanasela serta yang lainnya, Sudiro pun menceritakan awal mula dia terjebak di alam bawah sadarnya, dan hal yang paling membuatnya sedih adalah ketika dia mendapati tubuh Warijan yang sudah terbaring kaku di sebuah dipan bambu yang ada di teras rumahnya. Aku merasa apa yang sedang aku lakukan saat itu adalah sebuah kenyataan, Pak. Aku sempat mencari Gatrapawira ke Mandala Tirta Kencana. Lalu aku pergi ke Lembah Balulang ketika Wanarupa tidak kunjung kembali dari sana. Jadi selama 1 minggu ini kau terkurung di alam mimpimu sendiri, Dira. Benar sekali, Bah, dan di alam bawah sadarku, aku merasa tidak memiliki kemampuan apapun. Hingga aku dihajar habis-habisan oleh orang-orang yang pernah aku habisi dalam pertarunganku dulu. Pantas saja tubuhmu sempat gemetar dan bercucuran keringat, Mas. Mungkin saat itu kau sedang mendapatkan siksaan dari orang-orang itu. Benar, Kanti. Sosok Pade Cipto, Mbah Seronggot, Mbah Rogo, serta Jagat Ageng dan Kalinggatirta menghajarku habis-habisan di sana. Tanpa dapat aku membalas pukulan dan tendangan yang mereka hantamkan kepada tubuhku. Lalu bagaimana kau bisa keluar dengan selamat dari alam bawah sadarmu itu, Sudiro? Widanu, Bah. Dia datang menyelamatkanku. Ucapan Sudiro membuat Srikanti, Abah Uta, Nyai Semala dan Warijan serta Gatrapawira dan yang lainnya terkejut.
Setelah mendengarkan namanya disebut, bocah berusia 13 tahun itu pun langsung mendekati ayahnya dan duduk di sampingnya. Setelah itu, Widanu pun terlihat membisikkan sesuatu kepada Sudiro yang membuat semua orang tambah penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Widanu kepada ayahnya itu. Baiklah, Le. Sudiro mengusap kepala anak semata wayangnya tersebut walau sempat merasa penasaran dan menanyakan apa yang telah dikatakan Widanu kepada Sudiro. Akhirnya Sri Kanti pun tahu tentang ilmu Pancawara yang telah dikuasai sempurna oleh Widanu. Tidak seperti apa yang dikhawatirkan Widanu, Sri Kanti malah merasa senang setelah mengetahui Widanu dapat melindungi dirinya sendiri dari orang-orang jahat yang berusaha untuk menyakitinya. Beberapa hari kemudian, Sudiro pun mengatakan kepada Abah Uta dan juga Gatra Pawira tentang apa yang dibisikkan Widanu kepadanya. Selain tidak ingin ibunya tahu jika dia telah menguasai ilmu Pancawara, Widanu juga meminta kepada Sudiro untuk memeriksa sukma seseorang yang sudah lama terjebak di alam gaib. Ya, Widanu merasa jika yang menyerang ayahnya adalah sukma dari seseorang yang dulu terjebak di alam gaib, sehingga orang tersebut menjadi kehilangan kewarasannya di dunia nyata. Setelah dapat terbebas dari ilmu aneh yang mampu menembus pagar gaib tingkat tinggi yang terpasang sangat kuat di rumahnya, Sudiro pun mulai mencari tahu siapakah orang yang dengan mudahnya dapat menguasai pikirannya. Selain itu, Sudiro yang kini telah mengetahui jika ilmu Pancawara yang dimiliki oleh Widanu telah sempurna, mulai mencari tahu bagaimana cara ilmu yang ada di dalam tubuh anak itu bekerja hingga Danu dapat masuk ke alam bawah sadarnya. Sebagai pemilik banyak ilmu kebatinan dengan banyak ajian yang juga dimilikinya, Sudiro masih merasa heran bagaimana cara Widanu menggunakan kelebihan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bagaimana tidak, tanpa harus menjalani berbagai macam ritual dan laku tirakat serta laku tapa aji, kini Widanu dapat mengungguli kesaktian yang dimiliki oleh ayahnya itu. Mengetahui jika ayahnya sedang mengkhawatirkan serangan yang kala itu bisa menundukkannya, Widanu pun mengajak Sudiro untuk menelusuri dari mana sumber energi yang mampu membawa Sudiro hanyut ke dalam alam bawah sadarnya itu. Karena biar bagaimanapun, Widanu meyakini jika semua ilmu kesaktian bersumber pada sesuatu yang disebut jiwa. Mungkin Danu belum bisa menjabarkannya secara baik, Pak, tapi setidaknya Widanu akan mencoba mengajak Bapak untuk mencari sumber kekuatan tersebut. Tidak apa-apa, Le. Tapi sebelum kita mulai menelusuri sumber energi yang menyerang Bapak beberapa hari lalu, maukah kamu menjelaskan bagaimana bisa kau menggunakan ilmu Pancawara tersebut? Sedangkan kau tidak pernah melakukan ritual apapun dan kau juga tidak memiliki jin perewangan seperti Bapak, Le. Danu sendiri belum tahu, Pak. Setiap Danu ingin menggunakan kemampuannya Danu miliki, saat itu juga semua bisa terjadi. Ketika sosok Patih Tirta Pawana datang ke arah rumah kita, tiba-tiba saja Danu merasakan adanya sebuah energi hitam yang datang dengan sangat cepat. Dan seketika itu muncullah gambaran dalam benak Danu tentang ketiga sosok yang datang ke rumah ini. Lalu terbesit keinginan untuk menghadang mereka sebelum mereka tiba di sini. Dan keinginan itu langsung terwujud dengan keluarnya sukma Danu dan terbang melesat ke arah di mana sosok Patih Tirta Pawana berada, Pak. Apakah gambaran yang muncul itu seperti gambaran ingatan masa lalu kita, Danu? Atau gambaran seperti yang ada dalam angan-angan kita? Benar, Pak, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada yang sedikit membedakan antara gambaran masa lalu yang terlintas di pikiran kita dengan gambaran nyata yang terjadi saat itu juga. Apakah kau mendapatkan sebuah bisikan tentang apa yang akan terjadi, Le? Atau memang murni dari penglihatanmu sendiri yang tergambar dalam pikiranmu? Tidak ada bisikan apapun, Pak. Yang ada sebuah rasa dan rasa itu tergambar jelas dalam pikiran Danu. Aku baru tahu jika ada ilmu semacam itu, Le. Memangnya bagaimana cara Bapak menggunakan semua ilmu yang Bapak miliki? Untuk melepas sukma dan berpindah dari dunia nyata menuju dunia gaib, atau tetap berada di dunia nyata hanya dengan sukma kita, Bapak harus menggunakan ajian rogo sukma. Bapak harus merapal mantra dan memusatkan energi hingga muncul sebuah rasa dingin yang sangat menusuk dan perlahan seluruh kesadaran Bapak menjadi wujud sukma. Untuk dapat menguasai ajian itu harus melalui lelaku tapa pendem rogo.
dan Bapak harus merasakan sakitnya berada di antara hidup dan mati. Sementara untuk dapat berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya di dunia nyata, biasanya Bapak menggunakan ajian lipat bumi yang membuat jarak satu tempat ke tempat lainnya sangat dekat sekali. Jadi dengan hanya membayangkan tempat yang akan Bapak tuju, Bapak bisa berpindah ke tempat itu dalam waktu yang singkat. Bukan begitu, Pak? Benar, Le. Setelah membaca mantra aji dan hanya membayangkan saja. Danu juga bisa, Pak, melakukan itu bahkan tanpa merapal mantra aji yang panjang seperti yang Bapak lakukan. Apakah kau tidak memiliki doa khusus untuk melakukan hal itu, Danu? Ada, Pak. Dalam hati kecil Danu selalu berucap sebuah kalimat sakti yang membuat Danu dapat melakukan semua itu. Dari mana kau mendapatkan ajian itu, Le? Sewaktu dulu kita masih di Jakarta, Pak. Mungkin waktu itu usia Danu masih sekitar 3 atau 4 tahun. Waktu itu ada seorang kakek berjubah putih bersih yang mengenakan sorban hijau dengan semerbak harum wangi minyak kasturi mendatangi Danu, Pak. Kakek yang bernama Ki Sabda Pualam itu mengajarkan Danu sebuah kalimat yang membuat Danu akhirnya mendapatkan semua kemampuan yang Danu miliki sekarang ini. Waktu kita masih tinggal di kota Jakarta, saat itu usia kamu belum genap 4 tahun, Danu. Lalu apakah kau mengingat semua kejadian itu, Le? Sampai hari ini Danu masih ingat semuanya, Pak. Doa apa yang diajarkan oleh Ki Sabda Pualam itu, Le? Yang pertama adalah sebuah kalimat ikrar yang sering disebut dengan Kalimosodo, atau ada juga yang menyebutnya dengan Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo adalah sebuah pengakuan yang membuat kita berada di jalan kebenaran, Pak. Jamus Kalimosodo adalah 2 kalimat yang menegaskan tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat. Benar, Pak. Selain mengajari Danu 2 kalimat syahadat, kakek Sabda Pualam juga setiap hari mengajak Danu pergi ke pesantren miliknya hingga hari ini, Pak. Selain itu, Danu juga sudah disunat sewaktu tiba di pesantren milik kakek Sabda Pualam, Pak. Apakah Bapak bisa bertemu dengan sosok kakek Sabda Pualam itu, Le? Kakek selalu bilang satu saat nanti Bapak akan menemukan jalan itu. Setelah Bapak menemukan hakikat dari jati diri Bapak sendiri. Baiklah, Le, sampaikan salam Bapak kepada Ki Sabda Pualam. Sampaikan juga rasa terima kasih Bapak kepada beliau atas bimbingan yang telah beliau berikan kepadamu, Le. Sudiro merasa sangat bahagia mendengar apa yang telah diceritakan oleh anaknya itu. Ketika Sudiro dan Widanu melanjutkan perbincangan mereka, tiba-tiba saja Gatra Pawira dan Wanarupa muncul dengan wajah dan perangai yang tidak biasa. Melihat sosok kedua sahabat gaibnya itu, Sudiro pun merasa ada yang aneh dengan Gatra Pawira serta Wanarupa. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Widanu yang terus menatap tajam ke arah sosok makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya itu. Dan belum sempat Sudiro serta Widanu menyapa keduanya, makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi pun langsung menyerang Sudiro dan juga Widanu karena tidak ingin terjadi keributan dan kehancuran di rumah serta lingkungan tempat tinggalnya. Baik Sudiro maupun Widanu langsung membawa Gatra Pawira dan Wanarupa ke tempat lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sudiro yang langsung melesat ke arah Gatra Pawira sambil membaca ajian lipat bumi pun akhirnya berhasil membawa Gatra Pawira ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga. Sementara itu Widanu pun langsung menghilang dari tempatnya berada dan membuat Wanarupa berusaha keras untuk mendapatkannya. Entah apa yang terjadi kepada Gatra Pawira dan juga Wanarupa setelah mereka berdua kembali dari alam gaib tempat di mana Sukma Banggoni terjebak kala itu. Sudiro yang tahu jika alam gaib tempat Banggoni berada adalah tempat yang sudah dikuasai oleh Gatra Pawira itu memang memintanya untuk melihat keberadaan Sukma dari Banggoni. Karena baik Sudiro maupun Widanu menduga jika Banggonilah yang telah menyerang Sudiro melalui alam bawah sadarnya. Pertarungan sengit pun langsung terjadi antara Sudiro dengan Gatra Pawira, sosok makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya itu tanpa ragu menyerang Sudiro dengan seluruh kesaktiannya. Gatra Pawira yang memiliki 4 tangan yang masing-masing tangannya menggenggam senjata itu mulai membabi buta menyerang Sudiro sekuat tenaga. Tubuh sosok jin perewangan Sudiro itu
memendarkan cahaya kebiruan yang menandakan jika dia sedang menggunakan energi pelindung yang berkekuatan sangat besar. Sudiro yang tidak ingin mati konyol langsung memanggil sosok Tirta Bagya dan memintanya untuk menahan tubuh Gatrapawira. Ular besar berwarna merah kehitaman itu pun langsung membantu Sudiro untuk meredam serangan-serangan yang dilancarkan oleh Gatrapawira. Walaupun merasa sangat senang ketika dia mengeluarkan kekuatannya, tapi kali ini Tirta Bagya tampak ragu untuk menyerang atau melukai Gatrapawira. Kau tidak perlu menggunakan kekuatanmu itu untuk menyerangnya, Ki. Tugasmu hanyalah menahannya. Lilit dia sekuat mungkin agar aku dapat menyadarkannya kembali. Mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Sudiro, sosok Tirta Bagya pun langsung melesat dengan cepat dan berusaha menangkap tubuh Gatrapawira. Sosok ular merah besar itu pun sedikit berubah wujud untuk melindungi dirinya dengan energi warna Tirta. Sudiro yang sesekali melontarkan ajian Sindungeni ke arah tubuh Gatrapawira pun terus melesat menghindari kilatan pedang tajam yang terus diayunkan oleh Gatrapawira. Sementara itu, Widanu yang telah mengetahui kekuatan dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Wanarupa memilih untuk mengajaknya ke alam gaib. Hal itu dilakukannya untuk menghindari perubahan wujud Wanarupa menjadi sosok Nagawana yang memiliki kekuatan sama dengan naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Hal yang sudah diduga sebelumnya oleh Widanu pun benar-benar terjadi. Wanarupa yang tidak main-main melawan Widanu pun langsung berubah wujudnya menyerupai Sudiro yang terus melesatkan ajian Sindungeni. Walau hanya terus menghindari serangan-serangan yang terus dilesatkan oleh Wanarupa, tapi sebenarnya Widanu yang sedang mencari cara untuk menyadarkan sosok makhluk gaib yang selama ini beberapa tahun terakhir menjadi pelindungnya itu. Walaupun hal itu tidak mudah, tapi Widanu terus memperhatikan sesuatu yang berubah dari sosok Wanarupa yang kini telah menyerupai ayahnya itu. Dengan kemampuan yang dimiliki, Widanu pun membuat dirinya menjadi banyak, entah itu merupakan bagian dari ilmu Pancawara atau ilmu-ilmu yang lainnya yang dimiliki oleh Widanu. Dengan 4 sosok kembarannya, 5 tubuh Widanu pun mulai mengepung Wanarupa yang masih berwujud seperti Sudiro. Merasa sudah terdesak oleh 5 sosok Widanu, Wanarupa pun langsung merubah dirinya menjadi sosok naga putih yang memiliki sisik emas di beberapa bagian tubuhnya. Hal yang sebenarnya diharapkan oleh Widanu pun terjadi. Tubuh sosok Wanarupa pun mulai membesar dan memendarkan energi yang cukup kuat. Setelah Widanu menghindari hempasan energi besar dari tubuh Nagawana, keempat kembaran dari tubuh Widanu pun menyatu kembali dengan tubuh aslinya. Dan dengan hentakan energi yang sangat kuat, Widanu pun langsung melesatkan tubuhnya ke arah naga raksasa yang siap menelan tubuh kecil bocah Pancawara tersebut. Tanpa melindungi dirinya dengan energi gaib pelindung, Widanu pun melesat dengan cepat seraya ingin menabrakkan tubuhnya ke tubuh sang naga. Tapi anehnya, ketika sedikit lagi Widanu berbenturan dengan tubuh Nagawana, sosok bocah sakti itu pun menghilang. Hal itu pun membuat naga raksasa yang merupakan perwujudan dari Wanarupa itu semakin murka. Menghilangnya tubuh Widanu sesaat sebelum berbenturan dengan sosok Nagawana ternyata adalah sebuah siasat yang sudah direncanakan oleh bocah pemilik ilmu Pancawara itu. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba saja tubuh Widanu sudah berada di dalam bagian tubuh naga raksasa tersebut. Di dalam bagian tubuh Wanarupa yang masih berwujud Nagawana itu, Widanu merasakan adanya energi hitam yang mempengaruhi pikiran dan sosok makhluk gaib yang dapat meniru wujud dari makhluk yang pernah ditemuinya itu. Dan setelah mencari, Widanu pun mendapatkan sumber malapetaka yang membuat Wanarupa kehilangan kesadarannya. Sosok makhluk bertubuh bulat dengan banyak kaki di pinggiran tubuhnya itu terlihat menempel di bagian dalam tubuh Wanarupa. Makhluk yang sedang menguasai tubuh Wanarupa itu tidak hanya berjumlah 1, tetapi sangatlah banyak. Makhluk itu seolah mengontrol pikiran Wanarupa dan membuatnya kehilangan ingatan. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Widanu pun membacakan sebuah doa yang perlahan-lahan membuat sosok makhluk yang ukurannya lebih kecil dari ukuran tubuh Widanu itu pun berubah menjadi kepulan asap hitam. Setelah dapat menghancurkan makhluk-makhluk yang memiliki kaki banyak serta memiliki lendir yang membuatnya menempel di bagian dalam tubuh Wanarupa, Widanu pun langsung melesat keluar dari tubuh Wanarupa yang masih berwujud Nagawana. Dan ketika Widanu sudah berada di luar, dia pun langsung memanggil Wanarupa dengan telepati yang dimilikinya. Paman, ini Danu paman.
Widanu melambaikan tangannya ke arah sosok naga raksasa tersebut karena kesadarannya telah kembali. Wanarupa pun langsung mengedarkan pandangannya ke sekitar untuk mencari bocah yang tadi berteriak memanggil namanya. Paman, aku di sini. Setelah dapat menemukan keberadaan seorang anak lelaki yang berada tidak jauh dari tubuh besarnya, Wanarupa pun segera merubah wujudnya kembali menjadi wujud aslinya. Dan betapa terkejutnya Wanarupa ketika benar-benar melihat Widanu serta menyadari tempatnya berada saat ini. Danu, apa itu kamu, Le? Ya paman, ini Danu. Di mana ayahmu, Danu? Dan di mana sekarang kita berada? Coba paman tebak saat ini kita berada di mana? Yang pasti saat ini kita sedang berada di alam gaib, Le. Tapi seingatku aku sedang bersama Gatrapawira. Memangnya apa yang paman temui sewaktu paman Wanarupa masih bersama paman Gatrapawira? Yang aku ingat, aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki rambut, kumis dan janggut putih. Dia mengenakan pakaian serba merah layaknya seperti seorang pendekar. Lalu apa yang dilakukan orang itu kepada paman Wanarupa dan paman Gatrapawira? Dia hanya menatap tajam ke arahku, Le. Dan tidak lama pandangan mataku menjadi gelap hingga aku bertemu denganmu di tempat ini. Sepertinya paman telah terkena ilmu gendam yang memiliki kekuatan tinggi. Aku tidak tahu pasti apa yang telah dilakukan oleh lelaki tua itu, Danu. Lalu di mana keberadaan Gatrapawira saat ini? Sepertinya paman Gatrapawira sedang bertarung melawan bapak paman. Kalau begitu ayo kita cari keberadaan mereka, Danu. Di tempatnya berada, Sudiro dan juga Tirtabagya bertarung setengah mati. Mulai kewalahan menghadapi kekuatan-kekuatan dari Gatrapawira. Kilatan-kilatan cahaya dari keempat senjata pusakanya membuat Sudiro serta Tirtabagya hanya mampu terus menghindar, sambil sesekali menghempaskan energi lemah ke arah Gatrapawira. Jika bukan seorang teman kau sudah aku habisi sendiri, Wira. Tirtabagya sudah merasa sangat kesal karena harus menahan diri untuk tidak melepaskan kekuatannya yang sesungguhnya. Bagaimana, Diro? Apa kau sudah menemukan cara untuk menghentikan jin bertangan empat itu? Sabar dulu, Ki. Aku sangat yakin jika saat ini Gatrapawira sedang kehilangan kesadarannya. Maka dari itu aku harus memasukkan butiran pasir ini ke dalam tubuhnya dengan ajian Sindu Geni untuk melumpuhkan sosok yang sedang menguasai pikiran dari saudara kita. Semakin lama kekuatan Gatrapawira bukan semakin menurun, tapi dengan wajah bengisnya Gatrapawira terus meningkatkan serangan dengan kekuatan yang semakin besar. Tidak ingin mengalami luka parah akibat hal itu, Sudiro pun memutuskan untuk bertriwikarma dengan Tirtabagya. Setelah sosok Tirtabagya kembali ke dalam tubuh Sudiro, perlahan-lahan tubuh Sudiro pun mengepulkan asap putih dan mulai membesar disertai perubahan warna kulitnya yang memerah. Beberapa bagian dari baju yang dikenakannya pun terlihat sobek seiring bertambah besarnya lengan dan bagian tubuh lainnya terlihat semakin berotot. Selain tubuhnya yang berubah merah, pendaran energi pun terlihat menyelimuti tubuh Sudiro yang telah menyatu sempurna dengan sosok Tirtabagya. Aku lebih suka melakukan hal ini daripada harus bertarung sendirian. Tapi dilarang menggunakan kekuatanku yang sesungguhnya, Diro. Tugas kita hanya melumpuhkan saudara kita itu, Ki, bukan untuk membunuhnya. Energi besar milikmu akan aku gunakan sebagai perisai selain bedong mayit dan juga lulang nagawana yang aku miliki. Selain melakukan penyatuan tubuh serta kekuatan dengan Tirtabagya, Sudiro pun menggunakan ajian Sabandung Hiji yang dipelajarinya dari Abah Uta. Hal itu pun membuat sosok Gatrapawira tertegun dengan kekuatan besar milik Sudiro yang sebenarnya. Kedua sosok itu dengan kekuatan besar melesat ke arah Gatrapawira. Walau belum melakukan serangan, tapi kecepatan dari sosok Triwikarma Sudiro dengan Tirtabagya itu benar-benar membuat Gatrapawira terlihat kebingungan. Bagaimana tidak, saat itu Gatrapawira tidak dapat melihat Sudiro yang terus berputar mengelilinginya hingga menimbulkan energi besar seperti angin puting beliung. Walau Gatrapawira terus mengayunkan pedang pusakanya, tapi hal itu tidak dapat menghentikan kelebatan-kelebatan tubuh Sudiro dengan kecepatan yang sungguh luar biasa. Tak berselang lama, tubuh besar dari Gatrapawira pun terpental dan jatuh terjerembab dengan sangat keras. Keempat senjata pusaka yang ada di genggaman tangannya pun ikut terhempas dan terlepas dari genggamannya.
Mengetahui jika Gatra Prawira tidak dapat lagi menyerangnya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sindu Geni yang seketika membuat butiran debu di tempat sekitar pertempuran mereka pun mulai melayang dan membentuk butiran merah yang sangat panas. Dan tidak lama kemudian, ajian Sindu Geni pun melesat ke arah Gatra Prawira yang membuat sosok makhluk gaib tersebut mengerang kesakitan. Tubuh Gatra Prawira pun mulai menggelepar dan perlahan-lahan energi besar yang ada dalam tubuhnya menghilang. Hal itu pun disertai dengan perubahan wujud dari makhluk gaib bertangan 4 yang tubuhnya kembali seperti semula, setelah sebelumnya berubah lebih besar dengan kekuatan yang sangat besar pula. Di tengah rasa sakit yang sedang dialaminya itu, Gatra Prawira pun berteriak dengan lantang untuk meminta Sudiro menghentikan serangannya. Karena tahu jika Gatra Prawira yang sesungguhnya telah kembali, Sudiro pun langsung merapal mantra aji untuk menghentikan ajian Sindu Geni yang sudah masuk ke dalam tubuh Gatra Prawira. Apa salahku, Diro, hingga kau ingin membunuhku? Bukan kami yang ingin membunuhmu, tangan 4, tapi kaulah yang ingin memusnahkan kami berdua. Ucapan Tirta Bagya membuat Gatra Prawira diam dan bangkit dari tempatnya sambil memandang penuh tanda tanya ke arah Sudiro dan juga Tirta Bagya. Jika tidak menganggapku sebagai saudaraku, kau sudah menjadi makan malamku mengisi perutku ini, Wira. Apa yang telah terjadi, Diro? Kenapa kau sampai bertriwikarma dengan Ki Tirta Bagya? Kau kehilangan kesadaranmu, Wira. Dan kau menyerangku dan juga Widanu bersama Wanarupa. Lalu bagaimana keadaan Widanu, Diro? Aku juga belum tahu, Wira, karena aku dan juga Ki Tirta Bagya baru saja membuatmu kembali tersadar. Tapi aku yakin Widanu sudah dapat mengembalikan kesadaran paman kesayangannya itu. Setelah dapat memastikan jika kesadaran Gatra Prawira memang sudah kembali, Sudiro pun langsung mengajaknya untuk pulang. Karena selain mulai mengkhawatirkan Sri Kandi dan juga yang lainnya, Sudiro ingin menanyakan tentang apa yang dialami oleh Gatra Prawira sebelum kesadarannya menghilang. Musuhmu bukan hanya sukma dari temanmu yang terjebak di alam gaib Satra Mitra tempat aku melatih ilmu-ilmuku itu, Diro. Tapi musuhmu saat ini adalah manusia yang telah kehukum bersama Jagat Baruna dan Jagat Giri beberapa tahun yang lalu. Apakah orang itu adalah Jagat Madya, Wira? Benar sekali, dia adalah Jagat Madya yang kalian kubur hidup-hidup di palung dalam yang ada di Laut Selatan. Akan tetapi sosok Jagat Madya yang saat ini berbeda dengan sosok Jagat Madya yang dulu, Diro. Dia memiliki sorot mata yang tajam yang dengan sesaat dapat mempengaruhi korbannya, hingga dia kehilangan kesadarannya seperti apa yang telah aku dan Wanarupa alami. Benar sekali, Diro. Hanya dengan menatap kami berdua, manusia itu dapat menghilangkan kesadaran kami dalam waktu yang sangat singkat. Dari mana dia mendapatkan kekuatan dan kesaktian itu? Apa jangan-jangan Ratu Laut Selatanlah yang memberikan kesaktian luar biasa pada Jagat Madya, Diro? Ada permasalahan apa, Ki, sehingga Ratu Laut Selatan memberikan kekuatannya kepada Jagat Madya? Aku rasa tidak ada alasan yang membuat sang ratu melakukan hal itu. Sepertinya hal itu mungkin saja terjadi, Wira. Kenapa hal itu bisa saja terjadi, Diro? Bukankah permasalahan kita dengan sang ratu sudah selesai di Lembah Balulang? Sepertinya hal itu disebabkan oleh kematian Patih Tirta Pawana di tangan Widanu, Wira. Apakah benar, Dano? Apa kau telah menghabisi sang naga hijau? Iya, Paman. Sebelum dia menyerang rumah ini, aku menghadangnya lalu menghabisinya bersama kedua penggawa-pengawalnya. Tapi sebelumnya aku telah memperingatinya, Paman. Aku meminta Patih Tirta Pawana untuk tidak mengganggu kita. Apa itu benar-benar terjadi, Diro? Benar, Ki, dan sepertinya hal itulah yang membuat Ratu Laut Selatan menjadi murka sehingga meminta Jagat Madya untuk membalaskan dendamnya. Selain itu juga Jagat Madya juga menyimpan dendam kepada kita tentunya. Apakah saat kau ke alam gaib Satra Mitra, kau masih bertemu dengan Bang Gondi, Wira? Tidak, Diro. Saat aku dan Wanarupa sedang mencari manusia itu, kami dikejutkan dengan kedatangan sosok Jagat Madya, dan ketika aku ingin menyerangnya, tubuhku terasa sangat kaku dan tidak dapat bergerak.
hingga akhirnya pandangan mataku menjadi gelap dan aku kembali tersadar ketika ajian Sindungeni milikmu itu hampir membakar tubuhku dari dalam. Jika musuh sudah jelas, sebaiknya kita bersiap untuk kembali bertempur, Diro. Dan sepertinya saat ini kau harus membawa keluargamu ke lembah Balulang lagi. Sepertinya memang harus begitu, Ki. Tapi aku tidak akan menjadikan lembah Balulang sebagai ajang pertempuran. Tapi aku akan mencari di mana keberadaan Kodi dan Jagat Madya saat ini. Setelah menjelaskan kepada Sri Kanti dan juga Warijan, Sudiro pun langsung mengajak mereka ke lembah Balulang dan menitipkan Sri Kanti, Widanu serta Warijan di sana. Sementara itu Sudiro dan Gatrapawira serta Wanarupa langsung bergerak mencari keberadaan Bang Goni di Jakarta. Sesampainya Sudiro di kota Jakarta, dia pun langsung menemui Bang Ahmad. Walau sudah sekian lama tidak mengunjungi kota besar tersebut, tapi Sudiro tidak lupa dengan tempat tinggal Bang Ahmad dan juga Bang Goni. Bang Ahmad yang merasa sangat terkejut dengan kedatangan Sudiro pun sempat merasa ketakutan. Bagaimana tidak, pada waktu itu Bang Ahmad ikut menyaksikan secara langsung bagaimana kesaktian Sudiro yang sebenarnya. Akan tetapi setelah Sudiro menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, Bang Ahmad pun merasa lega dan siap mengantar Sudiro ke tempat di mana Bang Goni berada. Keadaan Goni masih sama seperti yang dulu, Mas Diro. Tidak ada yang berubah. Goni masih kehilangan kewarasannya. Sesampainya Bang Ahmad dan Sudiro di rumah yang ditempati Bang Goni itu, barulah Sudiro percaya jika keadaan Bang Goni masih sama seperti yang dulu. Tatapan matanya masih terlihat kosong dan dia sama sekali tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik. Setelah memastikan keadaan Bang Goni yang masih kehilangan kewarasannya, Sudiro pun berpamitan kepada Bang Ahmad untuk kembali pulang. Setelah meninggalkan rumah Bang Goni, Sudiro pun berniat untuk menemui Jagat Giri dan Jagat Baruna. Sudiro merasa jika kedua sesepuh dari Jagat Kalingga itu tahu akan apa yang terjadi kepada Jagat Madya. Dengan ajian lipat bumi yang dimilikinya, hanya dalam waktu singkat Sudiro pun sampai di tempat kediaman Jagat Giri. Bagayung bersambut, selain dapat bertemu dengan Jagat Giri, Sudiro pun dapat bertemu dengan Jagat Baruna. Sudiro yang kala itu ditemani oleh Gatrapawira dan juga Wanarupa pun tidak mencurigai adanya kejanggalan di Astana Jagat Mulia yang menjadi tempat tinggal Jagat Giri di atas gunung besar yang ada di Pulau Jawa ini. Hingga akhirnya ketenangan Sudiro pun lenyap ketika dirinya dikepung oleh puluhan makhluk gaib yang memiliki energi yang sangat besar. Jelas semuanya tidak seperti apa yang diharapkan oleh Sudiro dan juga Gatrapawira serta Wanarupa. Kedatangan sosok-sosok makhluk gaib itu sontak membuatnya sangat terkejut kala itu. Tidak berselang lama, sosok Jagat Baruna pun tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah Sudiro yang tampak cemas. Dan tiba-tiba saja suara Jagat Baruna serta Jagat Giri pun seketika berubah menjadi suara dari orang lain. Di tempat inilah kau dan dua makhluk peliharaanmu itu akan aku habisi, Sudiro. Dan aku akan mengurung sukmamu di dalam palung yang ada di lautan selatan itu. Tidak menunggu waktu lama, pertempuran gaib pun langsung terjadi. Puluhan makhluk gaib pun mulai menyerang Sudiro, Gatrapawira dan juga Wanarupa karena tidak ingin membuang-buang energinya. Sudiro langsung bertriwikarma dengan Tirta Bagya, sedangkan Wanarupa langsung berubah menjadi sosok Nagawana. Sementara itu Gatrapawira pun terlihat membesar dengan energi pelindung yang cukup kuat serta dengan senjata pusaka yang memiliki energi dahsyat. Setelah dapat memusnahkan beberapa sosok makhluk gaib tersebut, Sudiro pun langsung melesat ke arah Jagat Baruna dan juga Jagat Giri. Walau dia tahu jika pikiran kedua sosok penjaga gunung dan lautan itu telah dikuasai oleh energi jahat milik Jagat Madya, tapi Sudiro pun tidak mengendurkan serangan-serangannya. Setelah dapat membuat Jagat Giri dan Jagat Baruna terkapar, Sudiro pun lalu melakukan hal yang sama seperti ketika dia menghadapi Gatrapawira. Ajian Sindunggeni yang membuat debu-debu berterbangan dan terasa panas itu mulai masuk ke dalam tubuh kedua kakek yang memiliki tugas menjaga keseimbangan antara alam nyata dengan alam gaib. Walaupun tidak tega mendengar jeritan dari Jagat Giri dan Jagat Baruna, tapi Sudiro terus menyerang keduanya dengan ajian Sindunggeni miliknya
Hingga akhirnya Jagat Baruna pun meminta Sudiro untuk menghentikan serangannya yang disertai umpatan dari Jagat Giri. Apa kau sudah gila, Diro, hingga kau mau membunuh kami berdua? Bukannya begitu, Eyang. Baru saja Eyang berdua menyerang saya dengan kekuatan penuh, jadi terpaksa saya pun berusaha untuk mengembalikan kesadaran Eyang Jagat Giri dan juga Eyang Jagat Baruna. Benar, Giri, lihatlah makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan jahat itu. Mereka tampak bernafsu sekali untuk menghabisi Gatrapawira dan Wanarupa. Tidak butuh waktu lama bagi Gatrapawira dan juga Wanarupa untuk mengalahkan musuh-musuhnya itu. Dan setelah keadaan aman, keduanya pun langsung bergabung bersama Sudiro, Jagat Giri dan juga Jagat Baruna. Setelah Sudiro menceritakan apa yang telah terjadi, dia pun mengajak Jagat Giri dan Jagat Baruna ke Lembah Balulang. Sudiro ingin mempersiapkan kekuatan juga untuk sebuah pertempuran besar di kemudian hari. Selain membawa Jagat Giri dan juga Jagat Baruna menuju ke Lembah Balulang, Sudiro juga terus mencari bantuan baik dari golongan manusia maupun dari golongan makhluk gaib. Karena Sudiro yakin jika pasukan dari Laut Selatan akan menyerangnya satu saat nanti. Widanu sudah menceritakan semua yang terjadi, Diro. Dan Abah juga yakin jika pasukan Laut Selatan akan membalas kematian Pati Tirtapawana, cepat atau lambat. Iya, Bah, saya juga berpikir demikian. Maka dari itu, saya mengajak Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna ke sini untuk membicarakan hal itu. Belum lama perbincangan antara Abah Uta, Sudiro, Jagat Giri dan juga Jagat Baruna serta Gatrapawira, Kiwanasela dan yang lainnya berlangsung. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara ledakan dari arah selatan Lembah Balulang. Bagian wilayah selatan yang kini dijaga oleh Mustaka Geni itu mendapatkan serangan dahsyat oleh kekuatan yang sangat besar. Tanpa menunggu lagi, semua orang dan juga makhluk gaib yang berada di rumah Abah Uta pun langsung melesat ke arah suara ledakan tadi berasal. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat barisan pasukan yang jumlahnya ratusan. Bahkan ribuan telah mengepung Lembah Balulang setelah dapat memastikan siapa yang datang. Jagat Baruna pun berjalan maju ke arah pemimpin rombongan pasukan tersebut bersama Sudiro, Uta dan Jagat Giri. Tidak usah berbasa-basi lagi, Baruna. Sebagai penjaga keseimbangan antara kerajaan gaib Laut Selatan dengan dunia nyata, seharusnya kau dapat menentukan sikapmu. Aku baru mengetahui jika Pati Tirtapawana telah tiada, Nyai. Tapi bukankah itu adalah kesalahan dari sang Pati sendiri yang berusaha mencari bocah pemilik ilmu Pancawara itu? Apapun itu, sebagai seorang pemimpin, aku tidak akan membiarkan para punggawa kerajaanku mati sia-sia. Apalagi dia adalah seorang pati dan para pengawal utamanya. Aku akan tetap membuat perhitungan dengan kalian. Hal itu harus aku lakukan demi menjaga kehormatan kerajaanku, Baruna. Sebaiknya kita rundingkan saja dulu, Nyai, sebelum bencana datang menghampiri orang-orang yang tidak bersalah di duniaku. Aku akan tetap mencari orang yang telah menghabisi Pati Naga Hijau. Tapi aku punya cara tersendiri. Mengingat jika kesalahan memang ada di pihakku, Baruna. Aku akan memerintahkan adik seperguruanmu dan muridnya serta 100 makhluk Kalarua untuk membawa bocah yang telah menghabisi nyawa Pati Tirtapawana. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan darah kalian, Baruna. Seandainya kalian dapat mengalahkan Jagat Madya dan muridnya serta Kalarua yang berjumlah 100 makhluk itu, aku anggap masalah ini selesai dan akan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan kalian lagi. Bagaimana, Baruna? Aku rasa itu cukup adil, bukan? Ujar sang ratu yang langsung memalingkan wajahnya dan memerintahkan bala tentaranya untuk pergi meninggalkan Lembah Balulang. Sekian dan terima kasih untuk Untung Prastio yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.